Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kinuzaki Edison dengan NIM channel D02401. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemotongan PPh pasal 21 bukan pegawai tetap dalam mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Putra dan Ibu Sheila Aprilia Murnidayanti. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang pajak penghasilan pasal 21. Pajak merupakan sumber penerimaan negara vital untuk pembangunan nasional. PPh pasal 21 dipotong dari penghasilan orang pribadi dalam negeri, baik pegawai tetap maupun tidak tetap. Mekanisme pemotongan berbeda karena sifat penghasilan. Gaji bulanan berkesinambungan untuk pegawai tetap, sedangkan pegawai tidak tetap menerima penghasilan tidak tetap, harian, mingguan, ataupun proyek. Sejak 1 Januari 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168, Peraturan Menteri Keuangan 03/2023 memperkenalkan tarif efektif rata-rata atau yang disebut dengan TER untuk menyederhanakan perhitungan dengan ketentuan khusus untuk pegawai tidak tetap. Selanjutnya, apa sih itu pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, ataupun tunjangan yang diterima orang pribadi dalam negeri. Pemberi kerja wajib memotong dan menyetorkan pajak ini. Adapun pengertian pegawai tidak tetap adalah individu yang bekerja pada pemberi kerja namun menerima penghasilan tidak bersifat berkesinambungan, upah harian, mingguan, borongan, satuan hasil. Selanjutnya untuk dasar hukum pajak penghasilan pasal 21, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai PPh diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yaitu mengatur lapis antar tarif PPh orang pribadi. Dan yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 Peraturan Menteri Keuangan 03/2023 mengenai petunjuk teknis pemotongan PPh pasal 21 dan 26 termasuk dengan TER. Dasar hukum ini memberikan kepastian mengenai definisi pegawai tidak tetap dan mekanisme pemotongan PPh pasal 21. Untuk selanjutnya yaitu tarif efektif rata-rata. TER adalah tarif rata-rata PPh pasal 21 yang diterapkan langsung pada penghasilan bruto tanpa menghitung PTKP terlebih dahulu. TER dirancang untuk pegawai tetap, namun pegawai tidak tetap dapat menggunakannya jika menerima penghasilan bulanan, misalnya kontrak kerja bulanan. Untuk penghasilan harian atau satuan pekerjaan, digunakan mekanisme TER harian. Yang pertama, kurang lebih sama dengan 450.000 per hari, pajaknya tidak dipotong. Yang kedua, 450.000 kurang dari penghasilan, kurang dari sama dengan 2.500.000 per hari, pajaknya dipotong 0,5%. Dan yang ketiga, lebih dari 2.500.000 per hari, pajaknya dikenakan tarif pasal 17 atas 50% penghasilan bruto harian. Selanjutnya, kita masuk ke mekanisme pemotongan PPh pasal 21. Untuk yang pertama, mekanisme khusus, upah harian ataupun bulanan. Meliputi yang pertama harian kurang lebih sama dengan 450.000, pajaknya tidak dipotong. Yang kedua harian 450.000 sampai dengan 2.500.000, pajaknya dipotong 0,5%. Yang ketiga harian lebih dari 2.500.000, tarif pasal 17 atas 50% bruto. Dan yang keempat kumulatif bulanan kurang dari sama dengan 4.500.000, pajaknya tidak dipotong. Untuk mekanisme dengan TER bulanan, jika penghasilan bulanan, pemotongan dengan mengalihkan penghasilan bruto bulanan dengan TER sesuai kategori PTKP. Yang pertama TER A meliputi tidak kawin tidak mempunyai tanggungan, tidak kawin mempunyai satu tanggungan, dan kawin tidak mempunyai tanggungan. Untuk TER B, tidak kawin mempunyai dua tanggungan, tidak kawin mempunyai tiga tanggungan, kawin mempunyai satu tanggungan, dan kawin mempunyai dua tanggungan. Dan untuk yang TER C, yaitu hanya kawin mempunyai tiga tanggungan. Untuk contoh perhitungan PPh pasal 21,
Untuk contoh pertamanya, upah harian kurang lebih sama dengan 450.000. Buruh harian 400.000 per hari selama 20 hari. Tidak ada pemotongan PPh satu. Untuk contoh kedua, upah harian 600.000. Pekerja harian 600.000 per hari selama 10 hari, PPh satu sama dengan 0,5% dikalikan dengan 600.000 dikalikan dengan 10 menjadi 30.000. Untuk contoh yang ketiga, upah harian 3 juta, pekerja 3 juta per hari selama 5 hari. PPh satu sama dengan 5% dikalikan dengan 50% dikali dengan 3 juta dikali dengan 5 hasilnya 375.000. Untuk contoh yang keempat, dengan TER bulanan. Pekerja kontrak 6 juta per bulan, status tidak kawin tidak mempunyai tanggungan, PPh satu sama dengan 5% dikalikan dengan 6 juta sama dengan 300.000. Selanjutnya untuk kewajiban pemberi kerja dan pegawai tidak tetap. Untuk untuk kewajiban pemberi kerja, yang pertama memotong PPh pasal 21, yang kedua menyetorkan ke kas negara, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, ketiga melaporkan melalui SPT masa PPh satu, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dan yang terakhir memberikan bukti potong formulir 17216. Untuk kewajiban pegawai tidak tetap, yang pertama, memberikan informasi identitas dan status dengan benar, yang kedua, memeriksa bukti potong, dan yang ketiga, melaporkan penghasilan dalam SPT tahunan jika melebihi PTKP atau ada penghasilan tambahan. Untuk sistem PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemajakan. Jadi untuk kesimpulan untuk materi kali ini, yang pertama PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap dikenakan atas upah harian, mingguan, atau berdasarkan hasil pekerjaan tertentu. Yang kedua, mekanisme pemotongan menggunakan aturan khusus 450.000 per hari dan 4.500.000 per bulan, atau TER bila penghasilan dibayar bulanan. Yang ketiga, TER dibagi menjadi TER A, TER B, dan TER C sesuai status PTKP. Yang keempat, sistem ini menyederhanakan administrasi pajak, memberi kepastian hukum, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Baiklah, sekian materi mengenai pemotongan PPh pasal 21 bukan pegawai tetap. Semoga apa yang dijelaskan oleh saya bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.